Nadia. Salah satu yang katanya jago dipanggil. Bisa masuk pressure test nih. Aku nggak sangka banget ternyata aku orang pertama yang dipanggil untuk maju. Jangan-jangan ini bertanda buruk. Nadia, apa ini? Itu ada tabuli dengan deep fried squid dan red pepper sauce. Tabulinya bagi apa aja? Bulgur, cilantro, tomato, lime zest, lemon, Oke. salt pepper. Kenapa piringnya merah? Sausnya juga merah kan? Aduh, aku nyesel banget. Apa sih yang aku pikirin untuk pilih piring merah? Ini niatnya apa? Salad, garnish atau apa sih? Yang cilantro Yes. lebih kayak sides buat palate cleanser. Sausnya apa? Red pepper. Red pepper sauce. That's very sad. Piring merah is... Kamu lihat dong, kontras warna yang ada itu cuma apa? Cilantro dan Yellow. lime. Selebihnya, 3 komponen yang ada, 3-3-nya warnanya mirip. Dari plate aja itu udah salah banget. Merahnya itu aneh loh. Oke, what's wrong with this dish? Cumi oke, goreng kering, seasoningnya tidak ada. Kamu buat pepper sauce-nya gimana? Saya tomato and capsicum. Habis itu kasih seasoning, paprika, and then di blanch. Red pepper sauce mungkin cocok untuk hidangan lain. I don't think ini cocok di sini. Kalau kamu tidak mau dengan klasik tartar, kamu bisa remoulade. Paprika or capsicum mengandung banyak air, and it's not a good one untuk dipadukan dengan ini. You need something more dense untuk sausnya. Ya. Look, well, I mean, pepper sauce ya, bisa nice. I mean, sebenarnya bisa untuk seafood juga. Bisa. Bisa. Tapi di sini kamu cumi kering, kamu pakai pepper sauce itu, it doesn't kind of match. Kalau saya jadi kamu, saya bikin pepper sauce-nya yang nice, thick, ya kan? Saya mungkin pensil cuminya dengan pepper sauce-nya. Tetapi di sini secara overall konsep dari rasa sendiri dan lain-lain is very bland. Seasoning juga nggak ada di setiap elemen, especially di cuminya. Aromatics di tabulinya pun juga, I mean, you can put more herbs in there. Ya, seasoning kamu bisain jadi satu. It's a blend. Dan piringnya. Why? Aduh, piringnya merah, nggak tahu mikir apa sih Nadia. Merah itu kan seharusnya berani ya. It's showcase. Seasoningnya dan lain-lain nggak berani. Ini malah mendem. Mungkin kalau gigit piringnya berasa. Sepertinya hatinya Nadia sedang membara, tapi tidak semembara rasa makanan. Ini kalau saya blind test gitu, saya lihat hidangan ini tanpa melihat siapa yang masak, saya nggak akan nebak atau expect ini kamu yang buat. Betul. Sama sekali. Banyak hidangan yang kamu udah buat di galeri. Menurut saya, kamu selalu punya style kamu sendiri di masakan kamu. Lumayan kaget ngelihat ini. I don't know what happened to you. Terlalu banyak hal yang salah di hidangan ini. Komposisinya juga untuk saus kamu yang seasoningnya sangat seadanya. Thank you, Nadia. Sorry. Komenan juri ke makanannya Nadia kurang oke. Aku sih shock ya, kok bisa gitu? Karena menurutku Nadia tuh kompetitor juga. Selamat Nadia, selamat pakai apron hitam. Selanjutnya, Yogi.
jujur saya nggak yakin sama masakan saya. Yogi dipanggil maju. Pasti dia dalam bahaya nih. Karena Yogi belum pernah mengolah scallop. Kerang simping. Well, presentation kerangnya seperti ini, looks quite appetizing. Ini apa? Sweet potato puree. Terus ini apa hidangannya? Simping with Scallop dengan? sweet potato puree sama orange hitam cream sauce. Yang bener aja bikin saus dari jeruk dan telur pitan. Gak kebayangin sih itu rasanya kayak gimana. Pernah bersihin scallop? Jujur saya belum. Perhatiin. Scallop. Bersih. Ini. Bin. Pak. Oke, Chef. Saya mengerti. Mungkin Pak Yogi nggak pernah ngolah scallop yang masih utuh. Jadi karena itu dia lupa atau dia nggak tahu untuk hilangin bagian kotornya itu. Terus scallopnya diapain? Di boiling. Telur pitanya diapain? Di mash terus dicampur ke sausnya. Sausnya apa aja? Orange. And what do you think? Apa ya? Agak pahit ya? Ya, maaf Chef. Telur pitan dikasih orange. Aku juga nggak bisa bayangin rasanya kayak gimana. Pasti belum pernah makan telur pitan ya. Sausnya apa? Orange pitam cream sauce. Orange, krim, Ya, pakai pitam. krim jeruk dan telur pitan. Yes. Telur pitan, orange. Aduh, gila kayaknya nggak enak banget. Gila sih itu. Come on. Bahan yang tidak dicuci itu terus langsung diolah, itu fatal sekali. Aduh, Pak Yogi, coba perhatikan lagi tuh kebersihannya. Chef, please. Gak usah dicobain. Gak usah. Tuh kan, udah saya bilang gak usah dicobain. Kan ngelepeh lagi. Jujur kalau dipikirin krim dan orange dan telur pitan itu digabung aneh sih. Jadi wajar aja kalau dilepeh. Chef Juna langsung taruh piringnya tanpa cicip. Malu kesorot. Yogi, ya saya sempat ke tempat kamu kan. Saya bilang kalau scallop kamu cuman boil, rebus, terus kamu bikin sweet potato puree dan kamu potong-potong telur pitan atau kamu sajikan telur pitan, kamu akan langsung ke pressure test. Saya ngomong begitu tuh, betul? Ya. So you do something, mencoba membuat sauce dari telur pitan, tapi kamu tidak mencoba berbuat sesuatu dengan scallopnya. Saya ke sana, masih sisa 30 menit. Kamu bisa lari, mungkin ada mie kering. You can actually make mie goreng dengan oyster sauce. Ya, there's so many ways, masih bisa dalam 30 menit. Saya ragu dengan waktu yang semepet itu untuk rubah konsep. Makanya saya paksain aja dengan konsep awal. This is a really bad dish. Ya. Well, you know, scallop kalau misalnya di pan-seared, itu mengeluarkan rasa umami ocean yang nice. Saus telur pitan orange nggak jelas. Sweet potato don't laugh, jangan senyum bro. It's not funny. Saya lihat purple sweet potato puree kamu itu yang bikin saya paling kesel. You know why? Kalau kamu punya waktu untuk mengupas, memboil, memesh
membuat sweet potato puree, kamu punya waktu untuk itu. Kenapa kamu nggak punya waktu untuk masak scallop? Scallop kamu ambil, nggak dicuci, nggak diapa-apain, direbus, ditaruh piring. Tapi sweet potato yang bukan ingredient yang kamu harus highlight, kamu punya waktu untuk bikin yang smooth. Prioritas. Well anyhow, saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sebelum menghidangkan sesuatu, please dicoba dulu. Doesn't work at all. Karena kalau kamu udah coba ini dan menurut kamu ini enak, saya justru khawatir. Thank you Pak Yogi. Sorry, Chef. Saya dengar komentar juri tentang masakan Yogi, nggak ada lain. Pasti masuk pressure test, nggak ada yang lain. Seto, silakan. Seto. Aduh, dipanggil ke depan, semoga nggak pressure test. Seto dipanggil maju. Seto. Pastikan tuh masak ya, Seto. Apa ini Seto? Tumis udang jamur sama nasi honje. Baru naruh piring, tiba-tiba Chef Arnold narik. Langsung dituang-tuangin ke piring kecil. Weh, kalem. Ada apa ini? Saya bingung. Dan tiba-tiba piringnya dituang air. Aku udah tahu nih masalahnya apa. Piringnya kotor. Udah dipindahin semua makanan sama Chef Arnold, tiba-tiba Capek-capek. 8 season saya di sini, baru sekali saya lempar piring. Piring terbang. Man. Wah, Kang Seto, ada UFO melayang. Ini apa? tumis udang jamur sama nasi honje. Nasi honjenya apa aja? Nasi pakai kecombrang. Yap. Sama bawang putih. Sambal honje atau nasi honje? Itu ada, saya bikin sambal honje juga sama ada nasinya di situ dikasih sedikit honje. Gimana Seto? Ya, yang pertama maaf Chef, tadi nggak sempat ngelap piring. Nggak sempat is a excuse. Ya, maaf. Kamu bisa masak 45 menit dan untuk kalian semua. Ya, Chef. Seto, ya. dengerin saya baik-baik. Ya, Chef. Tidak sempat ngelap sama piring yang terlihat seperti itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau kamu tidak sempat ngelap, itu yang di pinggir. Jika terus masakan kamu seenak apapun dan lain-lain, kamu mau makan di restoran atau apa, kamu sudah kayak gitu ya. It's a personal hygiene juga ya. Dari piring seperti itu yang kalian tunjukkan, kalian berikan presentasi, kita bisa lihat cara kerja kalian. Yes, sir. Dirty and messy. Nasinya bisa dimasak lebih matang lagi, ya. Sambelnya enak, tapi overall sisanya kurang seasoning. Masalah piring sudah Yes, cukup dibahas. Saya juga nggak tahu gimana caranya. Itu bukan fingerprint atau saus di pinggir ya, itu it's a different level. Piring itu terlihat seperti ada tangan orang habis nyelemek sambal yang berminyak terus digini-giniin. It's all over the place. Piring itu it's not servable. Kalau kamu dari awal naruh makanan
piringnya bentuknya seperti itu, ganti piring. Dan itu di tengah. But itu not servable, terlihat menjijikan. Mending taruh di daun pisang sekalian, udah beres. Di sini potongannya bisa jauh lebih rapih. Di sini untuk ukuran hidangan udang sama shiitake yang harus di highlight, saya malah ngerasa shiitake-nya di sini kurang masuk. Di sini rasanya lebih ke ada tumis udang, honje, semuanya udah aromatik berasa, tiba-tiba ada shiitake tapi nggak masuk. Dia kayak terpisah, ada shiitake tiba-tiba di situ. Flavornya sebenarnya oke, memang perlu di tune up. Kalau saya jadi kamu, it's very simple. Kembali lagi, mie goreng. Kamu mau go Asian, mie goreng. Kamu go Western, kamu bisa bikin pasta yang baik dengan dua hidangan tersebut. Bahkan presentasinya menjadi lebih baik. Cuman karena piringnya kotor, kayaknya Kang Seto nggak aman nih. Padahal rasa masakannya enak. Sayang banget sih. Thank you, Tata. Thank you, chef. Udah, Buat diingat saya supaya nggak lupa, chef. Sambil jalan ke bench, saya pungut 1 pecahan piring. Buat saya figurain di rumah supaya jangan lupa ngelap piring. Next, Putri. Gak apa-apa ya, Mas. Nah, ini buburnya yang akan dibagi-bagikan. Bubur mui sahur. Mas. Ya, kita hari ini lagi sahur on the road atau bagi-bagi sahur dari teman-teman yang sudah donasi ke Weekdays dan JRS. Hari ini beberapa teman-teman dari Weekdays Club sedang bagi-bagi di sekitar Jogja dan sekitarnya. Semoga donasi kita berkah buat semua yang menerima, dan terima kasih yang sudah berdonasi, sangat membantu sekali. Semoga ini berlanjut dan besok masih ada takjil di, nggak tahu, yang penting ada takjil. Sudah berdonasi, ini semua buat kalian.